95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen Dialog RRI Belitung. Nah pendengar dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang perubahan gaya hidup masyarakat Belitung yang dari awalnya pariwisata itu hanya hopping island aja gitu ya. Terus kita cuma ke pantai, tapi sekarang sudah ada perubahan bergerak ke arah hopping nih ya. Dan juga ini untuk tema kita pada siang kali ini dengan judul cafe hopping, gaya nongkrong baru, peluang besar ekonomi kreatif Belitung. Pendengar, untuk membahas tema ini, Gilang tidak sendirian. Gilang menghadirkan narasumber kita dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, bidang ekonomi kreatif. Ada Ibu Wiwi Widaningsi, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung. Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi. Gimana Bu Wiwi kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya Bu Wiwi ya. Bu Wiwi tidak sendiri, Bu Wiwi bersama dengan Kak Angela Agnestiana sebagai jabatan fungsional Aditama Kemenkraf Ahli Muda. Begitu Kak Anggi? Oh iya benar, kayak Parekraf ya. Oke, selamat pagi Kak Anggi. Ini Kak Angela, Kak Anggi, panggilannya siapa nih? Anggi. Anggi ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak loh Ibu Wiwi, Kak Anggi Iya, sama-sama. udah datang ke sini. Kita ngobrol bareng ya. Nah, Bu Wiwi dan juga Kak Anggi, ini kan ada perubahan wisata ya, dari yang biasanya kita cuman kalau ke Belitung itu hopping island gitu ya, kita cuma keliling-keliling pulau Lengkuas gitu, Pulau Kelayang gitu ya. Nah tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu gitu, di 2025 ini banyak banget anak-anak muda khususnya warga-warga lokal ya, yang dia cafe hopping gitu, keliling dari nongkrong dari cafe satu ke cafe satu lainnya gitu ya. Apalagi sekarang kan kita ngelihat cafe di Tanjung Pandan khususnya ya, itu banyak banget tuh. Nah, Bu Wiwi menyikapi itu gimana Bu Wiwi? Tanggapan Ibu Wiwi untuk di bidang ekonomi kreatif ini sendiri? Itu menurut saya dari sisi ekonomi kreatif Mm-mm. itu ya positif sih karena itu kan karena perkembangan ekonomi kreatif sekarang khususnya di kuliner itu juga cukup pesat, termasuklah kafe-kafe Mm-mm, ini benar gitu benar. karena Mm-mm. eh, kafe-kafe sekarang ini kan lebih bertema, lebih Mm-mm. lebih apa namanya nuansanya itu lebih menarik kalau Benar. dibandingkan dulu. Jadi kita melihat dekorasi atau melihat tampilan dari kafenya aja kita sudah menarik, pengen masuk rasanya ke situ gitu. Nah jadi ya seiring dengan gaya hidup juga sih kelihatannya gaya hidup anak-anak sekarang tuh kan nggak kayak kita dulu. Mm-mm. Nah jadi mereka lebih mainnya lebih banyak ke kafe kan, Nongkrong ya Bu ya. nongkrong kayak gitu. Instagramable Iya, tuh. buat foto-foto. Kan Heeh. keren sekarang Ah, iya, benar, kafe-kafenya benar, 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 gitu. benar Bu Wiwi. Apalagi sekarang kan Mm-mm. kafe-kafe di Tanjung Pandan ini dia per tema Iya, gitu. bertema. Mau yang homey ada, mau yang Betul. live music ada gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau tanggapan Kak Anggi soal munculnya fenomena cafe hopping ini seperti apa, Kak? Kalau menurutku ya, kalau dilihat dari sebenarnya kok cafe hopping ini kan bukan cuman di Belitung Mm-mm, awalnya ya, mm-mm, tapi mm-mm, di daerah lain juga apa sudah ada gitu, sudah mm-mm, eksis lebih dulu. mm-mm, Tapi kalau misalnya ini memang ada di Belitung, itu mm-mm, bisa tentunya bisa menambah suatu apa ya kayak misalnya kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan oleh
wisatawan juga nih yang datang ke Belitung. Mm-mm. Terus mungkin ada wisatawan kita kan yang suka ngopi, kemudian suka nongkrong juga dan mungkin pengen ngelihat kehidupan di Belitung yang katanya orang pengopi semua tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya coffee hopping ini ya salah satu cara seru ya menikmati kota gitu dengan banyaknya coffee shop yang seru-seru gitu dan ditambah bukan cuman sekedar minum tapi juga dari suasananya, dari desainnya, kemudian ada cerita. Yang penting tuh ada storytelling di balik setiap kedai. Tentu itu kan bisa menjadi salah satu apa ya, kayak penyemarak dari kehidupan kota itu sendiri sih. menurut Benar, saya. benar. Ya apalagi sekarang walaupun banyak banget kafe gitu ya di Tanjung Pandan ini, tapi dia ada customernya masing-masing ya. Itu luar biasa banget ya Kak Anggi. Nah, Bu Wiwi, kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi sendiri, pasti itu bertumbuh ya Bu ya, Tunggu gitu. pasti. Nah, kalau misalnya dari pengamatan dari bidang ekonomi kreatif ini sendiri, apa perannya, Bu? Peran kita. Iya, peran dari bidang pariwisata ekonomi kreatif ini sendiri. Kalau kita perannya sih lebih kepada fasilitator ya, lebih kepada ya pembina juga gitu kan. Kita lebih memfasilitasi mereka gitu dengan mengadakan pelatihan ya. Seperti ini dulu kita sering pernah mengadakan apa namanya pelatihan Barista. barista. Barista ya, itu Nah, keren itu tuh. seperti itu. Jadi ya mereka kita fasilitasi gitu. Bener, berarti memang benar-benar pemerintah juga mendukung ya. Iya. Itu terbukti dengan diadakannya pelatihan barista tadi. Dan juga sertifikasi ya, Bu ya. Sertifikasi barista untuk juga barista juga Oh, kita. wah, keren. ada kita fasilitasi udah beberapa Tapi ya mungkin itu udah lama ya kita juga karena bidang ekonomi kreatif kita kan juga memang sudah lama adanya dari tahun 2014 ya. Artinya mungkin kita perlu lagi untuk mereka ini kan ada waktunya tuh sertifikasi. Oh iya Ya, mungkin benar. sudah pada habis masanya kita perlu upgrade lagi. Per 5 tahun Iya. gitu ya biasanya ya. Nah, kalau menurut Kak Anggi ya, Kak Anggi, ini cafe hopping ini menurut Kak Anggi itu hanya sekedar FOMO aja untuk anak muda gitu ya, atau nanti bisa berkelanjutan sehingga ngedukung perekonomian Kabupaten Belitung. Kalau dilihat dari trennya sekarang sih dibilang FOMO enggak karena kafe di Belitung ini udah lama eksis, udah banyak banget. Dan seiring bertambahnya mungkin SDM-nya yang anak mudanya di Belitung ini semakin banyak gitu ya, mungkin ada yang datang ke Belitung atau misalnya memang bekerja di sini. Jadi apa ya namanya? Permintaan atas adanya tempat nongkrong seperti itu tuh semakin banyak. Makanya dibilang tadi di awal memang tidak akan pernah sepi karena mereka punya marketnya sendiri-sendiri kan. Jadi kayaknya kedepannya akan terus trending sih meskipun mungkin 2-3 tahun lagi gitu ya. Asal apa ya konsisten dan komitmen itu bisa sih menjadi salah satu alternatif ya. Iya, untuk benar. Wisatawannya juga maupun warga lokalnya sendiri apa sebutannya warlock. Warlock, bener ya. Karena memang loh Kak Anggi ya, aku yang baru datang, misalnya aku baru datang ke sini itu, kalau untuk tempat nongkrong tuh nggak ada habisnya di sini. Bener. Mau cari suasana pantai ada, ya. Mau cari yang suasana homey Betul. ada, mau yang cari keramaian itu juga ada, yang 24 jam juga ada, yang kafe mobil. Nah, kafe mobil tuh aku juga baru tuh. Itu juga ada di sini ya. Berarti Bu Wiwi secara nggak langsung dengan adanya cafe hopping ini juga meningkatkan perekonomian ya. Iya. Nah, kalau untuk seberapa besar dampaknya itu seperti apa Bu sejauh ini dengan adanya kafe-kafe di Tanjung Pandan ini yang menjamur? Iya, dampaknya tentu bagi barista itu mereka bisa direkrut kan di kafe-kafe itu. Terus ya mungkin jumlah pekerjaannya juga di setiap kafe itu kan bisa menyerap tenaga kerja seperti itu. Jadi memang berkontribusi secara langsung Iya. ya. Nah, kalau misalnya mau berkolaborasi nih, Kak Anggi, kalau misalnya dari kafe A gitu ya, pengen berkolaborasi nih sama dinas pariwisata gitu, apakah sudah pernah terjadi atau
kalian open kolaborasi tapi memang belum ada yang collab karena mereka takut gitu. Gimana sih cara ngehubunginya segala macam gitu? Sebenarnya kalau collab dengan coffee shopnya belum pernah, tapi kalau untuk baristanya iya, karena memang kita pernah melakukan pelatihan dan kita juga memang sertifikasi profesinya barista juga waktu itu ya. Jadi memang kedepannya memang kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan coffee shop gitu. Paling karena kita kebutuhannya adalah di inovasi produk kuliner, salah satunya kopi, Iya. dan SDM-nya yang mana barista mungkin lebih ke sana. Tapi kalau misalnya lebih ke kafenya, memang nggak ada sih ke kafenya. Kita tidak terlalu ini ke kafenya gitu. Tapi yang penting dalam kafe itu subsektor ekonomi kreatif itu semuanya hadir. Karena Apa aja tuh? Mas Gilang, karena ekonomi kreatif itu bukan cuma kuliner, bukan cuman makanan gitu doang ya Bu Iya, ya, bukan tapi cuma ada UMKM betul, ya. ada 17 subsektor. Nah, 17 subsektor itu yang relate dengan kafe itu ada misalnya subsektor desain interior. Oh, desain interior juga tuh. Betul. Ya, Kemudian kria, bagaimana mereka menggunakan produk-produk kria lokal yang dibuat oleh pengrajin di Belitung. Oh, itu juga ada. Iya, itu masuk. Musisi, karena kalau misalnya kita ke coffee shop tanpa ada musik kayak kurang Iya. resep gitu ya kan benar, ya. benar. Nah, itu bagaimana mereka menghadirkan itu, karena sekali lagi ekonomi kreatif itu bukan hanya kuliner, bener ya Bu ya. Tapi kita melibatkan ada 17 subsektor di dalamnya itu sih. Oh gitu, berarti memang banyak banget berarti ya Bu ya di bidang di bidang ekonomi kreatif ini sendiri ya. Nah sejauh ini Bu untuk 17 sektor itu apakah kafe-kafe di Belitung ini udah mengikuti 17 itu salah satunya desain, kria dan juga musik itu atau ada yang bandel nih gitu? Oh, kalau sepanjang itu kita kan suka nih juga ke tempat mereka gitu ya. Kita suka main-main lah ke kafe-kafe, kita lebih melihat kepada oh ini desainnya mereka sudah pakai kayak gitu kan. Terus krianya juga seperti yang dibilang Bu Anggi tadi, terus ada musiknya juga kayak gitu. Ya kalau mereka tidak memakai yang seperti itu, sepertinya mereka juga bakal ketinggalan dengan yang lain. Nantinya Benar. mereka juga berlomba-lomba untuk memakai tema, membuat tema yang berbeda benar, dan benar. lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti Benar, itu. benar. Karena kan sekarang tuntutannya itu harus Instagramable ya. Betul, iya. Benar harus FYP pokoknya, harus FYP. Malah kita tuh appreciate banget ya Bu, kalau misalnya ada coffee shop yang menggunakan produk dari Aircraft, salah satunya apa tahu nggak? Apa tuh Kak Anggi? Sedotan purun. Sedotan purun. Iya, dan itu memang ada beberapa coffee shop yang sudah menggunakan itu. Heeh. Karena sedotan purun ini kan dia alami ya, alami Bu. Jadi dia ini tidak, karena bukan ban plastik ya. Iya benar. Automatically kan Tumbuhan. otomatis kan dia tidak pencemaran lingkungan, Tidak pencemaran kan. lingkungan. Kemudian juga Ekonomi betul, hijau. dan ada salah satu coffee shop yang saya suka juga di Belitung ini yang memanfaatkan hasil limbah sedotan purun itu dijadikan semacam kayak Interior. buat interiornya dia. Ada salah satu di sini. Nah, itu kita appreciate banget yang Itu seperti itu. keren ya. Nanti deh aku pengen berkunjung ya. Aku pengen ngeliat tuh sedotan purun itu tuh seperti apa. Berarti sedotan purun itu diproduksi di sini. Benar. Iya. Oh gitu, boleh tuh nanti ke Anggi kita undang ya boleh. pelaku UMKM-nya ke sini ya Bu ya. Nah kalau untuk menurut Bu Wiwi sendiri gitu ya, ini kan pelaku cafe hopping ini sendiri identik dengan anak muda tuh Bu ya, dan pasti dituntut untuk selalu terbaru gitu kan, sesuai dengan perkembangan seiringnya dengan zaman gitu. Iya. Nah menurut Bu Wiwi kenapa tuh Bu kayak gitu? Dia selalu selalu harus mengikuti tren-tren anak muda. Apakah di sini pasarnya orang-orang yang lebih dewasa itu agak kurang atau memang pasarnya memang seperti itu? Ya, memang pasarnya seperti itu. Seiring dengan gaya hidup makin hari makin berkembang istilahnya kan. Terus yang ya itu tadi Instagramable. Instagramable. Itu bilangnya jangan lurus.
Jadi ya mereka dituntut lah, mau tidak mau kalau kafenya mau maju ya mereka harus mengikuti tren, ya kan? Kalau nggak mengikuti tren mereka kalah bersaing seperti Benar. itu. Tapi kalau apa namanya, untuk dia kan punya versinya masing-masing. Artinya untuk kalangan muda nih, ada nih ciri khasnya. Oh ini anak-anak muda, otomatis orang-orang yang tua juga dia cari yang Iya, cari tempat yang sesuai ya yang Bu sesuai, ya, gitu. seperti Nah, itu. tapi kalau untuk bidang aircraft sendiri ngedata nggak ada berapa kafe di Tanjung Pandan, Iya. Kabupaten Belitung? Ada berapa? Melakukan, kita ada melakukan pendataan sebenarnya untuk kafe-kafe yang di Tanjung Pandan ya, di Kabupaten Belitung khususnya. Kabupaten Belitung. Cuman memang pada saat ini yang data yang kita punya hanya sebagian karena memang kita belum ada untuk monef lagi ya untuk lapangan lagi. Tapi ini sepertinya akan semakin bertumbuh karena sekarang aja ada berdasarkan data kita ini udah sekitar 20-an coffee shop yang ada 20-an di coffee ya, shop. dan itu masih di area Tanjung Pandan aja loh. Belum di yang kita kan ada 5 kecamatan kan ya, ada di Cijuk, Badau, mungkin di sana juga Oh ada. iya, benar, Gitu, benar, tapi benar, itu belum benar. kita datangin ya Bu ya. Mungkin di tahun depan kita mulai untuk bisa melakukan pendataan karena memang trennya udah semakin pesat Benar, 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 dan benar. juga kebutuhan akan ngopi itu Ngopi. kayaknya perlu banget ya kayak. Benar, apalagi kan sekarang banyak banget kafe-kafe yang dari luar Belitung ya Bu ya. Iya. Gitu, ada beberapa kafe yang dari Bangka ya. Dari memang dia dari Jakarta gitu. Dia buka cabang di sini tuh. Nah, itu eh dari bidang ekonomi kreatif ngelihatnya itu bagaimana? Ibu, menurut Ibu apa aku menjawab nih? Apa aku Bu yang ngejawab? Jadi kalau Apa kita datangkan orangnya? kalau kalau menurut saya sendiri sih kayaknya nggak masalah sih ya. Iya. Selama ini kan kompetitif loh Mas Gilang. Iya, benar, Jadi kan benar, kita benar. bersaing secara sehat ya. Orang-orangnya juga mereka pasti tahu lah kebutuhan masyarakat pemuda, pengopi gitu ya yang ada di Belitung. Jadi saya rasa kalau misalnya ada coffee shop yang brand luar terus dia hadir di sini, Buka-buka cabang gitu ya. menurut saya sih ya nggak apa-apa, asalkan dia tentu ada berkontribusi nih Ya. kepada pendapatan kita dong di Iya, daerah ya. benar, Daerah. benar, Betul, benar. apalagi dia harus menyerap tenaga kerja. Ah, pada itu saat penting. itu. Benar, Terus udah benar. gitu juga bagaimana peningkatan ekonomi yang ada di Belitung itu kan Mm-mm. ya boleh-boleh aja sih, siapapun boleh ya Bu ya jadi invest Benar, di benar. sini. Malah itu jadi ini ya, apa namanya, membuka lapangan pekerjaan yang Betul, segede-gedenya iya. gitu kan. Itu tadi, guys, harus menyerap SDM-nya yang ada di Iya, harus di Belitung. Belitung. Jangan bawa dari sana juga. Iya, repot loh, kalian bawa dari sana harus nyiapin mes di Lah, sini. iya. Jangan curhat ya. Iya. Ya tolong lah ya. Mes kami di ACC. Nah, Bu Wiwi dan juga Kak Anggi, ya kita juga membuka pertanyaan banget untuk pendengar di luar sana yang pengen bergabung bersama kita, bisa WhatsApp ya, jangan di PC, tiba-tiba ke PC nanti kan. Bisa ajukan pertanyaan atau sharing session bersama kita. Mau kalian SDM-nya, baristanya, atau pelaku UMKM-nya, pelaku kafenya, atau kalian customer-nya, atau siapapun itu, bisa banget bergabung di WhatsApp kita di 0811 7871 1955 ya. Dan juga nanti siaran kita ini akan dapat kalian saksikan di YouTube channel kita ya. Gitu. Karena memang Kak Anggi dan juga Bu Wiwi sekarang RRI itu sudah ada yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi dia bisa didengarkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya yang ada di teritorial di Belitung dan juga Belitung Timur. Jadi ruang lingkupnya lebih luas ya. Iya benar. Mas Gilang, Iya apa ini tuh? ngomong-ngomong radio juga masuk subsektor aircraft Iya. ya Bu ya? Oh iya Bu. Iya. Oh, ya Sektor ampun. kita itu. Subsektor kita. Berarti kita mau didata dong ini. Ya, dipantau loh. Radio itu masuk subsektor. Masuk Iya, ya, radio berarti ya. dan TV. TV dan radio. Penerbitan juga ada. Oh berarti memang luas banget loh Iya, aircraft ini ya, Jadi 17 banyak itu ya. sebenarnya kerjaan di aircraft tuh banyak Banyak. banget. Nah, Mungkin nanti kita Bilang. kita iklan dulu, tapi nanti kita bahas kali ya apa di bidang cafe hopping ini selama 1 tahun ini seperti apa ya. Gitu, siap Bu Wiwi? Iya. Iklan dulu ya Bu Wiwi ya, agak kering kerongkongan ya. Oke pendengar, kita tunggu pertanyaan dari kalian ya.
Kalian yang mau bergabung bisa banget di WhatsApp kita tadi atau kalian bisa banget dengerin di RRI Digital ya. Dengarkan yang berikut ini. Pindahkom. 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, balik lagi bareng aku Gilang di segmen Dialog RRI Belitung. Nah pendengar, tadi kita udah ngobrol bareng ya bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung bidang ekonomi kreatif. Ada Ibu Wiwi dan juga Kak Anggi ya. Kita untuk tema kita kali ini cafe hopping, gaya nongkrong baru, peluang besar ekonomi kreatif Belitung ya. Tadi kita udah mulai soal kontribusi dari bidang ekonomi kreatif ini sendiri gitu ya. Terus juga apa aja sektor-sektor yang menyangkut di bidang ekonomi kreatif untuk di kafe-kafe ini gitu ya. Nah, Bu Wiwi, aku mau tanya nih Bu Wiwi ya. Kalau menurut Ibu sendiri ya, tren cafe hopping ini sendiri ini bisa nggak sih jadi daya tarik wisata kreatif untuk kedepannya Bu Wiwi? Bisa, Seperti apa tuh Bu? bisa. Karena dia lebih memberi peluang Lebih untuk Heeh. untuk apa ya? Untuk para pelakunya juga Mm-mm. istilahnya, terus untuk para penikmatnya juga, maksudnya wisatawan itu kan eh, Benar. lebih bisa memberikan tempat bagi mereka Mm-mm, mm-mm. untuk menikmati Kopi-kopi. kopi-kopi, Suasana-suasana Tanjung Pandan. suasana Tanjung Pandan, Benar. seperti Nah, kalau itu. menurut Ibu Wiwi sendiri apa yang membuat beda antara kafe di Belitung sama kafe-kafe di tempat lain tuh seperti apa tuh, Bu? Bedanya apa? Dari segi vibe-nya kah gitu kan? Kayaknya kalau kafe di Belitung Di sama di Belitung. daerah lain ya. Iya, daerah Sih lain. sebenarnya hampir-hampir Hampir mirip mirip gitu ya. sih sama. Cuman memang bedanya kalau kafe di Belitung ini pasti punya vibes sendiri. Iya. Ada vibes-nya sendiri gitu kayak Heeh. misalnya kita mau lihat nih dari sisi urban lebih deket di Belitung. Mm-mm. Karena kan kalau kita lihat cafe shop di Belitung ini kan jaraknya deket-deket ya. Karena emang pulaunya juga nggak gede gitu. Iya, benar. Jadi Sebelah- gampang di Sebelahan gitu, Iya. sehadap-hadapan. gampang mudah atau mudah diakses lah Iya, dengan benar. jalan kaki gitu kan ya. Jadi tentunya ini bisa menjadi alternatif wisatawan juga ya, selain pantai wisatawan wisata alam Belitung ini juga menjadi salah satu konsep bagaimana menikmati kota Tanjung Pandan. Kan biasa kita kan ke pulau-pulau terus nih ya. Nah, coba deh kita sekali-sekali menikmati kotanya gitu Tanjung Pandan dengan cara ya ini kita mungkin melihat kehidupan lokalnya, pelaku aircraftnya sendiri, sampai budaya ngopi yang memang ada di Belitung ya Bu ya. Jadi gitu. Jadi wisata itu jadi lebih kayak personal, kemudian juga penuh kesan sih, ada experience karena wisata itu kan sebenarnya experience Mas Gilang. Benar. Base experience kan. Jadi pengalamannya seperti apa? Meskipun mungkin konsep cafe hopping aja, tapi kalau emang dia masuk banget ke pengalaman seorang yang datangnya itu Benar. melekat jadinya. Iya. Dan juga banyak unik Iya, juga iya. ya Iya, kafe-kafe di sini. Karena konsepnya juga mereka juga berbeda-beda, mungkin itu bisa juga membuat para wisatawan itu betah. Mm-mm. Kan kalau mereka capek misalnya habis ke pulau kemana malam-malam nih apa nih hiburan, ayo nongkrong yuk di kafe misalnya kan, nongkrong ngopi-ngopi. Nah kalau malam ini ngopi di sini, malam besok di sana gitu kan, malam besok di sana lagi, mungkin bisa Benar, dia benar, seminggu untuk ngabisin itu, benar. dari kafe ke kafe kayak gitu. Benar, saya seperti itu. Saya seperti itu Bu, memang ya. Jadi malam minggu ini ke sini, Iya. minggu depan ke sini Nah, kan? gitu. Jadi enak Kak Anggi, kafe-kafe di sini tuh memang enak banget dan juga selalu ramai. Ya. Iya. Dan yang lebih serunya lagi ya Mas Gilang, Ya. coffee shop di sini itu kreatif loh. Mereka itu kayak
ada event kayak Halloween misalnya, contoh aja nyata Oh ya. iya Mereka bikin event loh benar. untuk mereka Iya, sendiri untuk tentunya untuk menarik minat betul. yang datang. Benar, Wah, benar, mau benar. wisatawan atau warga Warga lokal. lokal. Kayak event-event itu juga kayaknya boleh juga dihadirkan gitu. Jadi itulah menjadi sebuah ciri dan tentunya menambah peluang mereka untuk lebih dikenal lagi kan gitu. Benar, 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 benar. Sama ini tahun baru ini kan. Betul. Ini banyak banget Benar. tuh Christmas ini, Natal dan juga tahun baru ini pasti mereka banyak banget. Ada beberapa coffee shop yang konsep-konsep. memang sudah juga menawarkan untuk dibantu promosi ini melalui sosial media kita untuk bisa apa ya? Ya event-event ini bisa banyak orang tahu lah event yang Benar. mereka adakan. Nah, kita ngebahas soal media sosial gitu ya Kak Anggi ya. Nah, peran media sosial, konten digital gitu ya, seberapa besar sih pengaruhnya untuk membentuk tren cafe hopping ini sendiri? Sangat besar sekali ya. Media sosial itu kan sekarang kan udah jadi kebutuhan sehari-hari. Kayaknya nggak lengkap kalau kita tuh sehari aja nggak nge-scroll ya kan? Bener. Instagram, TikTok, ya pokoknya sosial media itu. Sehingga menurut saya dengan adanya ruang digital seperti ini, maka informasi seputar ya coffee shop atau informasi apapun itu lebih cepat didapat. Benar, Nah, benar. sehingga dengan adanya mungkin konten kreator, kebetulan kita sempat dari Dinas Pariwisata melalui bidang pemasaran itu kerjasama nih dengan beberapa konten kreator. Nah, khususnya untuk di bidang ekonomi kreatif, kita juga melibatkan si konten kreator ini untuk ini bisa gabung collab dengan kita gitu di media sosial. Nah, kita juga naikin tuh beberapa postingan mengenai coffee shop. Oh iya. Dari mulai legendary, Bener, ya aku kan? aku terbaru itu Sama ngelihat Indah Musa itu. iya sama Kak Indah Musa itu aku ngelihat konten yang kafe-kafe yang pantai, suasana vibe pantai Nah, itu kita tuh yang dampingin tuh. Jadi ada legendary coffee. Coffee legend ini jangan sampai terlupakan nih Mas Gilang. Benar, Ya benar, kan? benar, Ya benar. Bu ya. Ya. Karena tidak akan ada coffee shop yang sekarang kalau nggak Ya. ada legend-legendnya dulu kan. Benar, benar. Nah, Itu luar biasa itu sih. jadi kayak napak tilas waktu itu kita Ya. bikin konten bareng Indah Musa ya, legendary coffee, terus juga ada gimana caranya supaya bisa nggak sih ke coffee shop dengan jalan kaki, itu juga Ah, salah itu ada satunya. tuh. Termasuk yang terakhir kemarin diupload sama Kak Indah. Oh gitu, berarti memang dari segi bidang ekonomi kreatif ini juga mensupport banget ya. Iya. Mulai dari pemasarannya gitu, bukan pemasaran khusus tokonya sendiri-sendiri gitu, tapi tentang tren ini sendiri gitu. Itu luar biasa loh Bu. Nah Bu, ada nggak sih Bu pelaku UMKM atau apa namanya binaan ya sebutannya ya, binaan dari ekonomi kreatif di bidang kafe ini sendiri yang curhat nih ke Ibu atau ke teman-teman di bidang ekonomi kreatif tentang tantangan. Tantangan apa yang mereka hadapi di bisnis ekonomi kreatif dengan bisnis kafe ini sendiri gitu kan. Apalagi kalau bicara soal saingan, banyak banget saingan di sini tuh. Apa itu tantangannya seperti apa tuh Bu? Sampai gugup loh aku. Sampai kelibet-libet ya. Itu seperti apa tuh Bu Wiwi? Iya, tantangannya sih pasti banyak ya. Pasti ada tantangannya. Ya, kalau pelaku-pelaku ya biasalah cerita-cerita juga kita bagaimana usaha, dan kita juga kan kadang selalu mendatangi satu-satu, kita berkunjung kan. Oh, kalian biasanya. survei gitu langsung Iya, ya? kita monep-monep Apa kita lah, sebutannya gitu. monitoring evaluasi? Monitoring, Oh, gitu, karena monitoring ya, evaluasi. memang kan itu salah satu tupoksi kita kan, gitu kan ya. Jadi ya itu tadi tantangannya, ya mereka harus selalu mengikuti perkembangan apa nih yang terbaru. Benar. Apa nih yang disukai, kan kayak gitu. Yang apa namanya yang menarik gitu. Ya karena bukan sekedar dekorasi yang menarik, sebenarnya juga menu-menunya juga. Benar. Itu Itu penting harga itu. juga. Iya. Harus bersaing, ya kan? Benar. Ya kalau penikmatnya maunya suasananya enak, harganya murah, makanannya enak kan? Benar. Itu kalau penikmat maunya. Ya harus bisa pinter-pinter di situ. Benar, gitu benar, loh. benar Bu, benar. Ya karena ada beberapa mungkin agak kurang selera gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kafe yang suasananya enak, makanannya enak,
murah, free wifi. Nah, itu dia. Biasanya yang free wifi itu juga yang dicari. Kalau nggak ada free wifi, pindah aja sana, Iya, pindah gitu. ada nggak wifi-nya? Oh nggak ada mas, ya udah kita pesan minum satu, duduk 5 menit kita pindah. Ya kan? Iya bener, bener tuh Bu Wiwi, karena aku juga begitu. Kadang-kadang kan Heeh. pesan kopinya 1 gelas, itu Wi- main HP-nya iya, berjam-jam, oh, wifi-nya. aku enggak, kalau aku enggak ya. Tolong ya refill lagi. Iya, tolong ya pesan makan Pesan juga. lagi ya. Apalagi sekarang kan lagi ngetrennya tuh matcha ya Kak Anggi ya. Iya. Jadi otomatis pasti Iya. berlomba-lomba kafe-kafe gitu untuk semakin terbaru, untuk semakin up to date ya Bu ya. Mereka menampilkan unggulan mereka itu apa yang nggak ada di sebelah gitu kan. Nah, Nah, kalau untuk tren ini sendiri, menurut Kak Anggi dan juga Bu Wiwi, apakah ini cenderung konsumtif gitu ya, boros, atau justru ini produktif bagi untuk ekonomi kita? Ini kayak dua sisi mata uang ya. Iya. Satu sisi kalau kita terus-menerus tiap hari ngopi, tentu boncos Iya. juga pengeluaran ya. Agak sesak napas. Iya ya. Apalagi kalau dilihat dari segi kacamata ibu-ibu Betul. ya. Jadi Heeh. kadang-kadang ya better untuk nyeduh sendiri, tapi nggak gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh. Kenapa orang sekarang WFH kerja dari atau WFH ya, WFH itu kerja dari mana aja. Karena kadang-kadang kita membutuhkan suasana yang fresh untuk kerja. Jadi menurut saya sih ini nggak bakalan pernah apa ya, mati isi bisnis ini ya, malah seharusnya lebih banyak berkembang dan dengan terobosan-terobosan terbaru. Tapi kalau misalnya dibilang konsumtif ya sejujurnya memang konsumtif. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi ini kan pertanyaan ini kan berarti untuk individu ya. Individu. Ya jelas konsumtif, tapi bagaimana kita bisa mengatur apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Kayak kita ngopi, nongkrong itu kan bisa sambil kerja, produktif artinya Iya, kan. benar. Jadi sambil kerja ya nongkrong sambil ngopi gitu ya. Saat ini kan memang dunia udah berubah. Teknologi udah semakin maju, kita bisa bekerja di mana aja kan, benar kan Mas Benar, Gilang ya? benar, Bahkan benar. mungkin aja nanti Mas Gilang bisa siaran di mana aja gitu kan Bener, ya. kita juga menginfokan ya buat pendengar, siapa tahu mau collab podcast sama kita di kafenya itu bisa. Oh, tuh kan berarti kan ini menambah peluang baru untuk lebih produktif. Produktif, Jadi benar. konsumtif dengan produktif bisa bekerja sama ya. Benar. Nah tentunya kalau misalnya produk secara ekonomi ya kebantu dong Belitung dengan banyak yang minum kopi, nongkrong, belanja tentunya ini menambah juga pundi-pundi ekonomi dari. tapi ingat loh, orang tua sekarang tuh lebih pusing dari orang tua dulu. Kenapa tuh? Kenapa Bu? tuh Bu? Karena kan anak-anak pelajar kalau tiap malam mau nongkrong Nah, di kafe, ya betul. mama bapaknya dong yang bocor. Iya Iya, benar. Iya, benar. Ini Paling mungkin tidak kejadian seminggu 2 kali nih, malam Kamis Iya, sama bener. malam Minggu. Iya benar. Kok harus malam Kamis banget ya? Belum lagi pulsa HP-nya dan lain-lain. benar. Iya, sekarang udah nggak ada Bu pulsa, kita kuota. Gua tahu. Kota. Iya benar. Kan ada free wifi. Iya, free wifi itu. Iya benar Bu. Benar makanya. Siap-siap lo punya bujangan 3 nih. Oh iya ini ya. Mama nih harus banyak duitnya nih sekarang. Loh. Benar. Tapi nggak apa-apa kok, itu sebagai Ya kan, bentuk kita. itu dampak dari itu tadi loh, Iya. juga termasuk ya kan. Dampaknya tadi. Tapi itu juga sebagai bentuk kita support ke Iya. pelaku UMKM. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk kita ngebahas program kerja nih, ya. Program kerja bidang ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Program kerja. Sebenarnya program kerja itu setiap tahun kita punya. Apa aja tuh, Bu? Ya, kalau yang sudah-sudah, yang sudah kita lakukan sebenarnya itu kita lihat ke belakang itu sudah banyak banget yang sudah kita kerjakan. Dari tahun 2014 itu, karena juga dari support dananya juga kita banyak kan. Iya. Nah, jadi kegiatan kita itu banyak, pelatihan segala macam. Itu banyak banget terus kegiatan-kegiatan kita. Tapi
kesininya kita mulai nggak ada dana, susah kadang nyebutnya ya, Iya. dana gitu, pelan-pelan aja ya bilangnya Iya, ya. dananya agak dikecilin ya. Iya, kecilin dikit. Nah, gitu kan. Nah, tapi kita tetap harus Betul. ya bekerja, tetap harus ada program. Mungkin ke depannya kita kalau pelatihan-pelatihan kita sudah, ya alhamdulillah binaan-binaan kita juga yang sudah kita kasih pelatihan-pelatihan itu kan mereka sudah pada maju ya sekarang ya. Apa namanya, dulu masih zaman Bekraf, kita itu paling sering dari Bekraf itu turun memberikan pelatihan juga ke tempat kita. Oh gitu. Dan yang paling keren kan kita sudah masuk di kota kreatif. Kita sudah kota kreatif yang pertama di 3 kabupaten dulu kita masuk tahun 2016. Oh, berarti malah memang udah lama ya Bu ya, Sudah berarti lama. keren loh, hebat loh itu. Makanya kita itu speednya udah berapa tahun yang lalu gitu loh, gitu kan. Kalau Nah, kata zaman iya. sekarang, kakak udah kering, adik baru mau nyebur ya. Nah, itu dia. Benar. Makanya nah kita sekarang itu lebih, ya itu tadi kayak barista kita harus apa namanya, Sertifikasi. sertifikasinya harus di upgrade kan kayak gitu ya, seperti yang lain-lainnya juga. Nah terus HKI kita lebih kepada Oh HKI juga. ya lebih kepada HKI, mereka itu kan harus punya HKI itu, Benar, HKI benar. merek. Terus kalau untuk seniman-seniman itu mereka hak cipta dan lain-lain. Nah, kita lebih ke situ. Ke situ, ngedampingin ya. Sebagai pendampingan lah seperti itu. Terus apalagi? Apa Event-event, bukan Iya. kalau ini roadshow Bu ya. Iya, Jadi kita roadshow. memperkenalkan Ekraf ini ke segala Ya, lini kita lah. roadshow ke sekolah-sekolah juga, sekolah-sekolah. Itu masih- memperkenalkan ekonomi kreatif. Masih aktif sampai sekarang Bu? Masih. Oh gitu. Selain roadshow apa lagi? Storytelling? Storytelling kita Nah, juga storytelling fasilitasi itu tuh. kita fasilitasi. Jadi semua pelaku-pelaku itu sudah beberapa kita bikinkan storytellingnya, bahkan barcode-nya. Jadi begitu orang mau lihat, tinggal di Scan aja sudah keluar nih. Dan dia terintegrasi dengan sosial media. Jadi iya. di dalam desain itu ada gambar, misalnya ada logo Instagram, tinggal klik aja nanti langsung terhubung dengan Instagram si pelaku Ekraf itu sendiri. Oh gitu. Paling itu sih. Sama event bazar-bazar. Bazar kan lagi ngetren ya. Iya. Gitu Bu. Kita nggak Bazar-bazar ada ini gimana justru tuh? bazarnya. Nggak ada Kalau kita program nggak ke depan. Kita Oh, nggak ada belum bazar, ya? tapi paling kita Iya. support itu aja Ibu ya dari seni pertunjukannya. Oh, Seni seni pertunjukan, pertunjukan. paling kita seni pertunjukan yang ada ini. Kayak kemarin kita baru melaksanakan jam session. Jam session. Oh iya aku ngeliat tuh jazz ya iya. di keramik Jam ya. session kita ada 2 sesi waktu itu kemarin tuh untuk musisi senior sama yang muda-muda. Anak-anak SMA Ya, ya. band kayak gitu. Itu sih kalau apa ruang lingkup dari Ekraf ke depannya Iya. mudah-mudahan juga ya mudah-mudahan kita bisa terus ini sih sekarang tuh lebih banyak ya kita collab sih Mas Iya Bram. benar. Ini Iya. bentuk collab kita. Iya tuh. bener, makasih loh RRI. Kita juga makasih 01 banyak Belitung. loh. Iya. Ya ampun. Ya itu tadi makanya sekarang ini bukannya kita nggak ada program, sebenarnya ada, tapi kita pushnya udah di kemarin-kemarin kita udah, orang belum kita sudah. Iya kan gitu. benar. Kakak udah kering, adik baru mau nyebur. Jadi Iya kita kan? menjalani yang sekarang ke depannya dengan Provinsi aja belum punya, sebelumnya. ekonomi kreatif kita sudah punya. Keren loh, berarti lebih maju Gila. ya. Di provinsi ber 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, 2 atau Iya. 3 tahun yang lalu Baru ada. ditetapkan. Kabupaten Belitung dari tahun 2016. 2014. 14. Kita sudah ada. Ya ampun. Bidang ekonomi kreatifnya Bidang 2014. ekonomi kreatif nomenklatur kita sudah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu kalau kita ikut acara pusat di Bekraf itu kabupaten seluruh Indonesia mereka masih bingung. Ekraf itu mau ditaruh di mana? Iya benar-benar. Nah kita sudah ada bidang ekonomi kreatif dan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sudah kita. Berarti memang keren loh ya. Memang hebat loh Bu, berarti ya harusnya itu kita bahas di awal tadi ya. Ini udah mau detik-detik terakhir loh ini. Program-program yang turun semua deputi itu ke Belitung itu dulu. Belitung itu pulau kecil, tapi kita nggak pernah ketinggalan dari Bekraf itu. Seluruh Benar. kegiatan kita diundang dan kita hadir. Benar-benar sampai ke tahap nasional kan. Betul. Sampai ke Jakarta gitu-gitu Iya, ya. Jakarta, Palembang kita diundang, acaranya kan oh. pindah-pindah di Malang yang ICCN segala macam itu. Kita ikut terus.
Oh gitu, berarti memang luar biasa ya kontribusinya berarti ya. Nah, kalau untuk rencana ke depan Bu, rencana ke depannya seperti apa? Apakah bakal ada di ini ya khususnya di cafe hopping ini ya gitu. Apakah bakal ada gebrakan apa lagi nih biar mendorong tren ini menjadi lebih maju lagi? Ya nanti kita coba berkolaborasi saja nanti karena kan ya enggak mungkin juga kita mau bikin event sendiri kalau tidak ada itu tadi dana ya dana. Bener, iya UUD ya. Benar, benar, benar. Kalau UUD. kalau menurut Kak Anggi sendiri gimana? Apa tuh? Yang tadi? Untuk kedepannya di tren ini, apa rencana kedepannya biar tren ini semakin menjamur lagi dan tidak hanya masyarakat Belitung yang tahu, tapi wisatawan luar juga tahu gitu. Mungkin apa ya, membuat suatu konsep perjalanan wisata ke Belitung lagi ya. Karena lagi-lagi dengan adanya apa promosi informasi tadi, kalau kita tuh bisa cafe hopping loh di Belitung. Karena apa? Ini bisa memberikan dampak juga ke Belitung sendiri agar tidak ada kecenderungan bosen gitu ke Belitung. Iya. Jadi ada alternatif lain gitu. Nah, kalau dari sisi aircraftnya sendiri di cafe hopping ini tentunya kasih dampak nyata karena kan ada ekosistem kreatif nih. Ada yang tadi dibilang ada melibatkan barista. Dimana Musik. ketika baristanya ini harus dia upgrade juga, jangan cuman situ-situ aja, tapi upgrade skillnya dengan sertifikasi barista, musisinya kita libatkan musisi lokal juga, Iya. band-band lokal. Mungkin kalau perlu Desain. yang orang-orang tua yang musisi tembang lawas juga boleh kita Itu libatin bisa tuh, gitu. bisa. Terus apalagi tadi tuh dari desainnya, Iya, interiornya, kemudian Iya. penggunaan kriya yang tadi, atribut-atribut itu kan tentunya perlu ya. Jadi satu coffee shop hadir di Belitung, semua aircraft di dalamnya ikut bergerak, termasuk content creator. Karena content creator juga masuknya di aircraft juga. Konten Iya. kreator juga masuk Iya, aircraft. masuk di kita. Penyiar masuk di aircraft. Berarti memang luas banget cakupannya ya. Iya. Nah, Permainan itu yang video, yang aplikasi. Ya, pengembangan Nah, itu di aplikasi, kita pengembangan game aplikasi. developer. Oh, itu juga masuk aircraft Masuk di juga. aircraft itu. Oh gitu, sibuk ya kalian ya. Banyak kerjaan kita tuh sebenarnya. Sibuk ya ternyata ya. Nah tapi Kak Anggi kalau untuk kolaborasi bersama aircraft sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya ada kafe gitu, aku baru buka kafe nih, tolong kunjungin dong kafe aku gitu. Itu Paling gimana kalau tuh? kalau misalnya ini gimana? Kita selalu sih collab kita kunjungi. sih, kita kunjungin. Cuman maksudnya kalau ada event gitu ya, mungkin lebih kepada perkenalan sih. Kita kan kalau mereka nggak memperkenalkan diri kan kita juga Iya, nggak nggak kenal tahu. kan Iya ya. benar, Jadi dipikirnya kita ini Roy Kiyoshi kali ya. tahu semua gitu kayaknya, tapi kan enggak. peramal. Tapi kalau misalnya ada mau bikin acara, event, itu bisa juga collab dengan kita. Mungkin dari Bu Wiwi nanti beliau kan ada seni fasilitasi pertunjukan, mungkin bisa dibantu dan sebagainya. Mungkin itu bisa diomongin lah gitu. Oh ke iya, depan. benar. Acara-acara. Ya, kalau mereka mau misalnya bikin kafe atau apa gitu ya, setidak-tidaknya mereka itu datanglah ke kita lapor. Bu, misalnya kita mau bangun ini nih, misalnya gini-gini, kita bantu insya Kita Allah, support kita gitu ya. support. Tapi kalau mereka nggak melaporkan diri atau tidak ada soal ke kita, kan kita juga nggak tahu karena banyak nih kan. Iya benar. Banyak. Mungkin kita nggak kelewat, nggak kelihatan di mananya gitu. Yang kan. hidden gem itu ya. Iya, Benar. Dan juga kalau misalnya pokoknya sebenarnya mau kolaborasi dengan pemerintah itu mudah banget ya. Tinggal datang aja gitu. Sama kok Bu, kita juga kayak gitu. Kita kan biasanya sebagai media partner ya, tinggal bersurat aja. Nanti juga bisa dengan pariwisata juga tinggal bersurat aja ya Bu ya gitu. Nah, Bu Wiwi, Kak Anggi, kita udah berada di ujung acara. cepet ya ngobrol-ngobrolnya ya. Aduh, padahal aku ini kayaknya durasi kita 3 jam deh, jangan 1 jam. Iya karena Lama banget ya. Iya. Seru ya. Seru banget. Karena kita kan ngelihatnya di bidang ekonomi kreatif itu pasti cuman UMKM, Iya. makanan. Gitu. Itu yang paling identik tuh itu. Iya. Nah, perlu dikasih tahu juga nih. Apa tuh? Jadi kita aircraft dengan UMKM itu ada bedanya, ada garis tipis pemisah sebenarnya. apa Jadi tuh, Kak Anggi? kadang-kadang kan orang nggak ngerti ya, aircraft apa sih UMKM? Orang taunya UMKM. Jadi gini, jadi aircraft itu adalah sebuah subsektor yang
tentu ada inovasi, ada ide dulu, Ya, ide, ada ide, inovasi, inovasi. kemudian ada Kreativitas. kreativitas dan pengembangan produk. Jadi kalau misalnya aircraft itu bukan cuman kuliner nih Mas Gilang, karena kan kuliner banyak banget nih ya. Iya, benar. Itu tuh harus yang yang harus dipahami dulu nih. Jadi UMKM itu belum tentu aircraft, tapi aircraft sudah pasti, Sudah pasti UMKM. UMKM. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya pelaku UMKM-nya itu harus ada inovasi, Betul. kreativitas gitu ya. Misalnya jualan pentol gitu. Iya. Pentol isi keju Betul, gitu, itu iya. masuk tuh. Misalnya gini, pukis. Kita tahu ya pukis yang di pasar-pasar kan yang biasanya Iya. standar gitu. Iya, yang hijau, yang putih aja gitu. Tapi kalau dia mau dibilang udah inovasi produk, maka pukisnya harus upgrade. Misalnya pakai rasa-rasa Ya. bolognese misalnya Oh, gitu. iya. Rasanya masih rasa asli itu UMKM. Ya. Terus dilihat lagi juga dari packagingnya, Mas Gilang, packagingnya. packagingnya. Dan terakhir sudah Haki brandnya. Oke, berarti kalian harus ini dulu ya, harus berdampingin dulu buat daftar hakinya, Betul. gitu-gitu. Oke. Jadi begitu ya pendengar ya. Tidak semua UMKM itu aircraft, tapi kalau udah aircraft pasti UMKM. Betul sekali. Dan juga kalian kalau misalnya mau bekerja sama, mau sounding, jangan khawatir, aircraft selalu open sebesar-besarnya untuk kolaborasi bersama untuk memajukan perekonomian di Iya. Belitung ini ya. Nah, kalian tinggal datang aja atau Instagramnya? Ya, jangan lupa nih yang lagi dengerin follow Instagram kita @craft.belitung. Tuh, Yang kontennya gambarnya juga bagus. biru. Iya benar, kontennya juga bagus loh. Gitu ya? Kontennya modern banget, Gen Z banget ya. Oke, terima kasih banyak Bu Wiwi, Kak Anggi. Sama-sama. Udah meluangkan waktu ngobrol bareng dengan tren yang lagi happening banget ya. Cafe hopping gitu ya di Belitung ini, dan juga buat teman-teman pendengar di luar sana, ayo kita support perekonomian di Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung ya, biar semakin lebih berjaya lagi. Betul. Amin amin ya Ya, Rob. biar juga wisatawan tidak hanya taunya Belitung itu pantai aja gitu, tapi juga ada wisatawan lain ya. Saya Gilang Gemilang, ada juga Wiwi Daningsi. Dan saya Anggi. kita bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Bye. Bye.